Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Dina Kurniawati dan ini rekan saya Sherly Nur Oktavianti. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan interview di salah satu UMKM di Cilengsi. Berikut adalah tayangan interview yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, Teteh boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, kemudian apa nama usaha yang Teteh dirikan, di mana alamat dan buka dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Perkenalkan, nama saya Ida. Usaha yang didirikan berbentuk makanan ayam geprek. Alamatnya berada di Kampung Tengah RT 06 RW 03. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Apakah boleh diceritakan sejarah UMKM yang didirikan oleh Teteh? Jadi awal mulanya itu seperti apa? Mengapa Teteh memilih usaha ini? Awalnya ini ayam geprek berdiri semenjak awal pandemi ya. Pandemi ini karena kita butuh yang imun yang bagus, jadi Tante milih yang agak pedas-pedas deh biar nambah imun. Awalnya seperti itu. Berarti kurang lebih tahun 2020. Tahun 2020. Berapa sih biaya yang digunakan untuk mendirikan usaha ini Teh? Awal mula hanya 1 jutaan sih, awal mula pembukaan. Pertama Untuk modal awal atau modal awal, itu buat modal awal. kalau untuk perlengkapan atau peralatan tersebut? Perlengkapan kita ada yang di rumah aja, yang gunain yang ada aja, jadi nggak harus ribet-ribet banyak harus beli dari awal. Untuk pembelian bahan baku, kan di sini kan terdapat beberapa menu kayak seperti seblak, terus ada ayam geprek tadi. Itu untuk bahan bakunya sendiri, seblak itu per bulannya atau setiap beli bahan bakunya itu berapa Teh? Kalau untuk seblak kita tiap hari ya, karena harus fresh kayak sayuran. Kalau buat yang lain ada yang per minggu, ada yang per bulan. Untuk biayanya sendiri kalau misalnya untuk seblak aja itu biasanya berapa? Kalau untuk seblak aja perkiraan 200 habis lah buat seblak aja, buat bahan bakunya. Biasanya kalau pembelian bahan baku Teteh beli sendiri atau ada supplier yang anterin ke sini? Kalau untuk bahan baku seblak kita beli sendiri. Tapi Teteh yang datang ke Dan untuk pembeliannya itu berarti menggunakan sistem tunai? Iya, pembelian kita tunai. Kalau untuk pembelian bahan baku kayak burger, kentang, minuman itu kisaran berapa ya Teh? Kalau untuk burger, kentang dan minuman itu habis 300 ribu. Jadi kalau burger kentang itu kisaran 200-an gitu. Iya, minuman kisaran 100-an. Minumannya 100. Untuk ayam gepreknya Teh? Untuk ayam geprek, kalau yang sekarang apa yang sekarang? Kalau sekarang modalnya hampir 1 jutaan untuk ayam geprek. Paling gede modalnya di ayam geprek berarti? Iya, ayam geprek paling gede. Ayamnya udah beda sendiri. Iya. Kalau untuk menunya sendiri itu berkisar dari harga berapa ya? Untuk menu minuman kita mulai dari harga 2.000. Kalau untuk dari makanan kita mulai dari 5.000. Kalau untuk yang paling mahal makanannya Paling mahal hanya 15.000 sih paling mahal. berarti standarnya 15. Standar 15.000 ya. Biasanya kalau sehari habisnya itu berapa porsi? Kira-kiranya seblaknya itu berapa atau burgernya? Kalau seblak, kalau keseluruhan sih nyampe 200 porsi sehari. Untuk keseluruhan menu? Keseluruhan menu, iya 200 porsi sehari.
Kalau kayak gini kan biasanya ada pengeluaran listrik, air gitu-gitu kan ya Teh. Kalau untuk pengeluaran listrik per bulannya itu kisaran berapa ya Teh? Kalau listrik kita nyampe 500 sebulan. Itu udah sama air atau Sudah semuanya. sudah sama air? Sudah semuanya. Untuk di sini ada berapa karyawan? Untuk sekarang karyawan ada 4. Kalau untuk pengeluaran gaji untuk karyawannya? Pengeluaran gaji per bulan. Iya, Per bulan kita nyampe 10 juta. 10 juta untuk karyawan. per karyawan. Kemudian kalau keuntungan per bulan itu biasanya kisaran berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau keuntungan per bulan nyampe 45 juta ya, tapi itu nggak bersih. Bersihnya cuma sampai 5 juta. Masih laba kotor. Iya. Dalam menjalankan usaha ini mungkin ada kendala yang Teteh alami. Kendala yang signifikan nggak ada ya, cuman kendala tuh hanya di bahan baku yang sering naik turun aja. Harga bahan baku Harga bahan bakunya yang sering naik turun aja. Kita kan harga nggak naik, itu aja. Kalau untuk iuran gitu Teh, biasanya Teteh ada iuran tiap bulannya atau enggak? Kayak misalnya seperti cicilan perlengkapan dan lain-lain gitu Teh. atau iuran kebersihan. Iya. Kebersihan di sini nggak ada ya, cuman paling cicilan motor aja buat delip, karena kita kan delip ya, jadi harus ada motornya, hanya itu aja Itu per bulan berarti ya cicilannya per bulan. Udah. Masih banyak ya Teh? Makasih banyak Teh. Sama nggak apa-apa. Berikut adalah penjelasan latar belakang dan laporan keuangan pada UMKM di Celos. Yang pertama ada profil usaha. Nama usaha yang didirikan yaitu di Celos. Kemudian, nama pemilik dari di Celos adalah Ibu Ida. Lokasi di Celos yaitu di Kampung Tengah Cipecang, RT 06, RW 03, Kecamatan Cilangsi, Kabupaten Bogor. Dengan status hukumnya yaitu usaha dagang dan status kepemilikannya yaitu perusahaan perseorangan. Bidang usahanya yaitu kuliner. Kemudian ada kontak dari usaha The Celos. Ada Gmail, WhatsApp, dan Instagram. Untuk Gmailnya yaitu celohamji@gmail.com. Kemudian WhatsAppnya yaitu 0813 8258 8915. Dan Instagramnya yaitu @ayamgeprek_fatahillah. Gambar di samping merupakan gambar dari pemilik usaha UMKM di Celos, yaitu Ibu Ida. Yang berikutnya ada sejarah berdirinya UMKM di Celos. Logo di samping merupakan logo dari UMKM di Celos. UMKM di Celos merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Banyak menu yang disediakan oleh di Celos, diantaranya ada seblak, ayam geprek, burger, kentang, minuman, serta makanan berat lainnya. The Celos didirikan pada awal tahun 2020, sejak adanya pandemi COVID-19. Alasan pemilik The Celos memilih membuka usaha kuliner yang dominan pedas ini karena pemilik berpikir bahwa dengan adanya pandemik, orang-orang ingin mengonsumsi makanan yang dapat menambahkan imun. Sejak saat itu, pemilik usaha The Celos berhasil diterima masyarakat umum karena dengan harganya yang sangat terjangkau. Dan akhirnya mengalami penjualan yang amat pesat, hingga dapat memiliki karyawan sebanyak 4 orang. The Celos berhasil membangun usaha yang dapat terbilang berhasil, karena dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar 5 juta per bulannya. Jadi, The Celos ini berdiri awalnya karena adanya pandemi COVID-19. Nah, akhirnya, karena adanya COVID
COVID-19 ini, pemilik membuka usaha kuliner yang dapat menambahkan imun, yaitu usaha kuliner contohnya. Nah, untuk menu yang disediakan oleh The Celos ini, yaitu mulai dari 5.000 sampai 15.000. Selain harganya yang sangat terjangkau, alasan lain The Celos diterima di masyarakat umum ini karena lokasinya yang strategis. Karena lokasi The Celos ini berada di antara beberapa sekolahan dan beberapa pabrik. Jadi, pemilik UMKM The Celos ini memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usahanya. Nah, untuk proses penjualannya dapat dilakukan secara memesan secara langsung atau memesan via ojek online atau WhatsApp. Dan keuntungan yang didapat yaitu 5 juta per bulannya. Ini merupakan keuntungan bersih. Sementara keuntungan kotornya sebesar 45 juta per bulannya. Kemudian yang berikutnya ada proses bisnis. Proses bisnis The Celos berawal karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian, pemilik The Celos memiliki ide untuk membuka usaha ayam geprek untuk meningkatkan imun di masa pandemik seperti ini. Pemilik The Celos membuka bisnis yang lokasinya strategis karena di sebelah sekolah. Dalam proses penjualan, pemilik juga menggunakan platform layanan pesan antar makanan seperti Gojek ataupun GoFood. Sedangkan pada pembelian bahan baku, pemilik usaha The Celos menangani secara langsung. Dalam proses penjualan, pemilik The Celos dibantu oleh keempat karyawannya, dan keempat karyawannya ini melakukan tugasnya sesuai dengan job description-nya masing-masing. Jadi, pada proses pembelian bahan baku, ini dilakukan oleh pemilik The Celos-nya itu sendiri, secara langsung dan secara tunai pembeliannya. Kemudian, untuk proses penjualannya, ini pemiliknya ini dibantu oleh keempat karyawannya. Keempat karyawannya ini melakukan tugasnya sesuai job desk-nya masing-masing. Ada yang di bagian kitchen atau produksi, kemudian ada bagian kurir. Nah, untuk bagian kurir ini biasanya dilakukan karena ada pemesanan via WhatsApp. Sementara pemesanan via Gojek ataupun GoFood itu oleh kurirnya sendiri, oleh kurir dari Gojek dan GoFood-nya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kendala yang dihadapi oleh pemilik The Celos yaitu hanya sekedar kenaikan harga bahan baku. Dengan adanya kenaikan harga bahan baku, pemilik merasa bingung untuk menyesuaikan harga makanan yang dijual. Berikutnya ada laporan neraca. Laporan keuangan atau neraca per 31 Desember 2022. Untuk aktifannya terdapat kas senilai 1 juta, bahan baku senilai 25 juta, perlengkapan senilai 1.500.000, dan peralatan senilai 2.500.000. Lalu kemudian pada pasifa terdapat cicilan kendaraan senilai 2 juta dan modal senilai 28 juta. Totalnya senilai 30 juta. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi per 31 Desember 2022, pendapatan dari penjualan ayam geprek senilai 15 juta, penjualan seblak senilai 13 juta, penjualan burger senilai 10 juta, dan penjualan minuman senilai 7 juta. Sehingga total pendapatan yaitu sebesar 45 juta per bulan. Untuk bahan baku, persediaan awal senilai 15 juta, lalu kemudian ada pembelian sebesar 10 juta, biaya angkut pembeliannya sebesar 300.000, untuk siap jualnya 25.300.000, persediaan akhirnya senilai 25 juta, sehingga HPP yang didapat yaitu 300.000. Untuk laba kotor, didapat dari total pendapatan dikurangi dengan HPP, jadi laba kotornya senilai 44.700.000. Lalu kemudian untuk beban, ada biaya listrik senilai 500.000, biaya kuota senilai 200.000, biaya gaji karyawan senilai 10 juta untuk 4 orang karyawan, biaya cicilan motor senilai 2 juta, biaya transport penjualan senilai 1.500.000,
biaya servis motor senilai 1.500.000 dan biaya lain-lain sebesar 24 juta. Untuk total bebannya senilai 39.700.000. Lalu didapatkan laba bersih senilai 5 juta dari laba kotor dikurangi dengan total beban. Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh Deselos selama 1 bulan yaitu senilai 5 juta rupiah. Demikian interview mengenai laporan keuangan yang telah kami lakukan pada salah satu UMKM yang ada di Cilengsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.